kata kerja, kata perintah dan sebagainya terulang 31 kali. Dan kalau dikategorikan ayat-ayat tersebut minimal ada dua kategori. Ada hijrah, ayat-ayat hijrah yang turun di Mekah, namanya Makkiyah. Adapun ayat-ayat hijrah yang turun di Madinah, namanya Madaniyah. Dan setelah merujuk di antara 31 ayat ini, saya rasa mustahil kita bahas semua. Minimal beberapa ayat yang kita bahas pada pertemuan ini yang insya Allah penuh berkah. Maka kami melihat bahwa perintah pertama hijrah kepada Rasulullah SAW minimal sebagai berikut. Yang pertama, surah Al-Mudaththir ayat kelima. Warrujza fahjur. Kata Allah warrujza, dan adapun ar-rujz nanti kita akan jelaskan apa itu ar-rujza. Fahjur, maka berhijrahlah. Adapun sifat-sifat tentang ar-rujza ini, maka wahjur, maka berhijrahlah. Mari kita lihat susunan ayat ini. Sebenarnya kalau kita mau melihat kata yang tepat, harusnya yang sesuai dengan kata atau kalimat yang baku adalah kata kerja dulu, baru apa perintahnya. Misalkan makan ki nasi, ya, makan nasi, minum ki air. Oke. Ini penggunaan bahasa perintah Al-Quran tentang hijrah. Nabalik, air minum ki, nasi makan ki, gitu. Ini juga dalam bahasa perintah Al-Quran ini namanya uslub, yaitu bagaimana penggunaan retorika bahasa Al-Quran. Ternyata Al-Quran tidak mengatakan hijrahlah dari ar-rujza, tetapi Al-Quran mengatakan ar-rujza, hijrahlah. Nah, apa gerangan? Apa makna dari ar-rujza? Dan kenapa sifatnya begini? Oke. Ada kaidah dalam tafsir yang berbunyi zikrul ula aula. Ketika ada segala sesuatu diucapkan yang pertama, maka yang pertama itu diutamakan daripada yang berikutnya. Contoh, ketika dalam mukadimah, ceramah, pidato, khutbah Jumat dan sebagainya, biasa kita bilang pertama-tama apa kita syukur, puji dulu kepada Allah. Yang kedua apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka kaidahnya adalah yang pertama kita sebut itu kita muliakan atau kita utamakan daripada yang kedua. Betul. Yang pertama itu kepada Allah, yang kedua itu kepada Nabi Muhammad. Tidak dibalik. Kita lebih muliakan Nabi Muhammad, kemudian kita belakangi Allah, begitu ya. Begitu. Itu kaidah yang digunakan oleh dalam menafsirkan Al-Quran. Zikrul ula, sama juga. Kalau di hadapan kita banyak pejabat, tokoh masyarakat dan sebagainya, maka kita mungkin urut. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang kami muliakan Pak Camat, Pak Lurah dan sebagainya. Nah itu. Kasih yang itu biasa ulama kita terakhir disebut. Kepada Ketua MUI, selamat datang. Terakhir disebut. Kalau saya sih menjadi sambutan tak balik. Ketua MUI duluan pertama disebut daripada wali kota apa dan sebagainya. Itu. Tapi disitulah letak kita yang mana pertama kita sebutkan. Nah itulah posisi kita atau yang utama. Sama kalau kita datang di rumah, siapa pertama kita cari? Anak takkan, cucu takkan, istri takkan, kopi takkan dan sebagainya, ya kan? Sama ini. Maka ar-rujza ditekankan daripada hijrah dulu. Jadi sebelum kita berbicara tentang hijrah untuk perintah pertama kali kepada Allah, ternyata Allah tekankan ar-rujza, yaitu tafsirannya satu. Ada yang mengatakan rujza itu kalau kita lihat tafsiran Kemenak, Kementerian Agama, adalah perbuatan keji.
Kalau kita lagi lihat tafsir-tafsir Arab, itu secara umum ar-rujza itu diartikan apa? Berhala, patung-patung. Jadi perbuatan keji, berhijrahlah, atau berhentilah, atau jangan lakukan. Oke. Berhala, berhijrahlah. Tapi, ini. Mari kita lihat makna yang sebenarnya dari ar-rujza. Kenapa objek pertama atau perintah pertama hijrah itu ditujukan dengan sifat ar-rujza? Ar-rujza dalam kitab Maqais Kubra itu dikatakan ada ul-ibli, penyakit kronisnya unta yang membuat unta itu lemah. Entah, saya belum menemukan apa istilah penyakit tersebut, tapi kurang lebih kalau ada penyakit yang dialami oleh unta, kemudian penyakitnya itu membuat unta lemah, tidak mau mengadakan perjalanan, maka penyakit tersebut dikatakan oleh orang Arab ar-rujza, malasai. Dan malasanya ini dan sakitnya ini bukan sakit biasa. Kadang biasa kita sakit, tetap mood makan kita bagus. Kadang kita sakit tetapi tetap kita semangat, tidak membuat kita loyo. Misalkan flu sedikit, batu-batu sedikit, tetap kita semangat. Tetapi ini adalah semacam penyakit yang membuat nafsu makan kita berkurang, kemudian tenaga kita juga loyo dan sebagainya. Inilah penyakit yang dialami oleh unta. Sehingga ketika unta yang mengalami penyakit ini, maka orang Arab tidak berani menunggangi unta tersebut. Coba kita tahu ya, sebagaimana kita tahu bahwa unta itu disiapkan untuk perjalanan jangka panjang, waktunya yang lama, dan disediakan di tengah padang pasir yang tidak ada air, tidak ada airnya. Ya. Maka dengan adanya unta, maka orang Arab bisa meyakinkan dirinya bahwa dia mampu sampai dari satu ke tujuan yang lain di tengah padang pasir yang tidak ada air. Kenapa? Itu kemampuan unta itu dan sebagainya. Kemampuan fisiknya menahan haus dan kemampuan fisiknya menahan panas dari atas, panas dari bawah, bahkan panas angin dari samping dan sebagainya. Maka ketika unta ini kena penyakit ini, maka dia membuat lemah, loyo dan sebagainya. Maka ar-rujza secara hakikat adalah, baik kita artikan itu perbuatan keji, menyembah patung, berhala dan sebagainya, maka ar-rujza adalah perbuatan yang meloyohkan semangat kita. Ar-rujza adalah meruntuhkan kemurnian, kesucian hati kita. Dan ar-rujza secara umum adalah membuat kita malas atau tidak semangat dalam beribadah. Apa solusinya? Kata Rasul, salah satu solusinya adalah jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Kalau kita mengalami ar-rujza, loyo-loyo dalam beribadah. Terkadang begitu, kadang rajin sekali, kadang juga malas sekali, kadang juga tengah-tengah dan sebagainya. Maka kata Rasul, jaddidu, kalau begitu iman keluar masuk, iman juga bertambah berkurang. Kalau begitu kita segarkan iman kita, refresh kembali, diupdate kita. Ya, dengan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang kami muliakan, kalimat-kalimat zikir dalam Al-Quran yang biasa kita dengar, yang dibacakan tadi Pak Imam kita, itu terkadang ya, bisa kita pandang enteng. Terkadang kita bisa pandang enteng. Bahkan bacaan Al-Fatihah, ya, itu bisa kita pandang enteng. Membaca zikir, membaca Al-Fatihah, membaca doa-doa Nabi, tapi percaya tidak percaya, ya, sekedar kita baca saja, percaya tidak percaya, pasti ini ada barakahnya. Apalagi kalau percaya. Percaya tidak percaya, malas atau tidak malas, tahu artinya atau tidak tahu artinya, kalau kita baca ini semua, yakin pasti ada barakahnya.
Kalau istilah barakah itu kalau di kantor itu namanya tupoksi. Tupoksi, bendahara fungsinya begini, sekretaris begini, bidang ini, kabin ini, kepala seksi ini ada tupoksinya atau fungsinya masing-masing. Itu barakah. Makanya kenapa ada 114 surah Al-Quran? Karena semua surah memiliki tupoksi masing-masing, barakah masing-masing. Bahkan dalam riwayat dikatakan ada malaikatnya masing-masing. Al-Fatihah ini barakatnya ini, Yasin itu barakatnya ini, Waqiah, Al-Kahfi, Al-Mulk, Ar-Rahman, semua memiliki barakat masing-masing. Tinggal dilihat kebutuhan tak. Oh, kita pedagang, butuh mungkin barakatnya Waqiah. Kita pejabat ini, pejabat itu mungkin ada yang dengki sama dia, tidak suka sama dia. Mungkin kita butuh barakatnya Yasin supaya dapat perlindungan dan sebagainya. Dan semua, kalau kita tidak tahu bagaimana barakatnya masing-masing, maka ketika kita baca Al-Fatihah sampai An-Nas, berarti dapat semua barakah itu. Barakah semua karena kita lewati semua. Al-Fatihah ada barakahnya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, itu sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oh, subhanallah, itu semua ada barakahnya. Apalagi trikul jamaah. Biasa kita dengar trikul, apa itu trikul? Kul, subhanallah. Sekiranya kita tahu barakahnya semua ini, trikul, Al-Fatihah, la ilaha illallah, subhanallah, maka kita lebih memilih trikul daripada semua harta kekayaan kita. Ya, subhanallah. Ya, jadi ayat-ayat atau zikir-zikir tersebut itu berfungsi supaya ar-rujza ini kita bisa filter, kita bisa hilangkan dalam hati ini. Ar-rujza. Jamaah rahimakumullah, zikir-zikir atau doa-doa atau bacaan yang kita baca, yang selalu kita dengar Al-Fatihah ini, terkadang karena seringnya kita dengar, kita biasa pandang enteng, atau kita biasa bilang apa artinya itu dan sebagainya. Syekh Ahmad Ibn Athaillah itu berkata, jangan kita berhenti berzikir gara-gara kita tidak khusyuk. Artinya ada orang mau berzikir, nanti berzikir khusyuk, ya, nanti mau berzikir kalau enak di perasaannya. Tidak begitu. Sama kalau makan, kalau mungkin makan, kalau tidak mau tidak sering dan sebagainya. Kalau begitu sakit gitu. Makanya kita menjaga 2 kali 3 kali makan nasi minimal dan sebagainya. Ini juga ketika kita dalam keadaan iman yang tinggi, oke, memang nih. Tetapi ketika kita terkadang mengalami iman yang rendah sedikit, maka disitulah fungsi istiqomah bagi kita. Jadi biar kita berzikir tidak fokus, tetap kita lakukan. Ya Allah Akbar, sholat, tidak suka, malas sholat wajib, sholat sunat atau zikir, dulu zikir dan sebagainya, baik di masjid, di rumah atau bahkan sambil jalan, sambil berkendara, tidak jamaah. Karena perintah berzikir tidak peduli kita khusyuk, tidak peduli kita tahu artinya itu apa perintah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ya. Di luar itu, di belakang itu mau khusyuk, mau pergi apa dan sebagainya. Yang percaya tidak percaya, lakukan saja zikir dengan banyak, misalnya ada itu barakahnya. Maka zikir dan doa-doa tersebut itu adalah tameng untuk fahjur, ar-rujza fahjur, perbuatan-perbuatan keji itu fahjur, supaya kita terhindar. Jamaah rahimahumullah, banyak sekali perbuatan-perbuatan fahjur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ada misalkan di kantor korupsi, nauzubillah min dzalik, maka itu termasuk fahjur. Kenapa? Karena mengambil haknya orang lain. Itu perbuatan keji. Itu salah satu perbuatan yang keji. Dulu perbuatan keji diartikan dengan menyembah patung, sehingga saya katakan tadi yang dimaksud fahjur adalah menyembah patung. Pada mulanya menyembah patung, kenapa? Karena tidak ada yang mengalahkan kekejian, kebiadaban dan kemaksiatan orang yang menyembah patung. Kenapa? Maaf ini, bodoh-bodoh itu orang yang menyembah patung.
Kalau bahasa kasarnya begitu, kenapa? Dia toh yang bikin itu patung, dia toh yang apa? Sembah itu patung. Bahkan ada juga patung yang terbuat selain dari terbuat dari batu, ada patung terbuat dari roti. Dia toh buat itu patung yang terbuat dari roti, dia toh sembah itu patung yang terbuat dari roti, dia toh apa? Makan itu patungnya, makan telinganya, makan kakinya, makan matanya, mata kepalanya dan sebagainya. Padahal dia tahu ini patung, baik patung yang terbuat dari batu, kayu maupun patung yang terbuat dari roti, tidak mampu bicara, tidak mampu mendengar, tidak mampu jalan bergerak. Bagaimana caranya memberikan manfaat atau tidak mampu memberikan mudarat? Bagaimana caranya mau kasih jadikan Tuhan? Bicara lagi tidak mampu, begitu. Sehingga perbuatan keji yang paling dibenci oleh Allah ketika itu adalah menyembah patung. Sekarang mungkin kita jarang jumpa ini menyembah patung. Tetapi ketika kita mentuhankan dunia, berarti itulah perbuatan keji kita. Dulu mempertuhankan apa? Patung, batu, berhala. Ini nih apa? Dikatakan perbuatan keji. Sementara kita tahu la ilaha illallah, zikir kita itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan sembahan kita yakini kecuali illah. Tidak ada mentong illah kecuali satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita mempertuhankan dunia, maka Allah lah dunia lah yang menjadi Tuhan kita, bukan Allah. Ketika kita mentuhankan wanita, maka wanita menjadi Tuhan kita. Mentuhankan hawa nafsu, maka hawa nafsu menjadi Tuhan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang kita paling favoritkan, maka itu yang kita tuhankan. Kalau Allah yang kita favoritkan dengan Nabi Muhammad, berarti ini sudah cocok. Tetapi ketika kita, kenapa ada orang korupsi? Karena mungkin dia tuangkan uang, dia tuangkan ini dan sebagainya. Itu ya. Oleh karena itu penting kita pahami bahwa la ilaha illallah itu adalah secara lisan kita harus ucapkan dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian kita harus yakini bahwa ini adalah harga mati kita. Makanya wajar sekali jamaah ketika Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah akhirul kalamihi dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akhir perkataannya ketika dia sakarat, masuk surga. Masuk menton surga. Kapan aja itu masuk surga? Bagaimana kalau tadi melakukan ar-rujzah, melakukan perbuatan keji, meninggalkan sholat, tidak mau dan sebagainya, puasa? Bagaimana kalau begitu? Disinilah peranan la ilaha illallah. Disinilah yang Allah melihatkan dan memperlihatkan barakatnya. Ketika orang mau meninggal, ingat, tidak seperti orang hidup, mampu dengan enaknya dan entengnya tarik nafas, membuang nafas, tarik, hemparkan nafas. Orang yang sudah akan sakarat, subhanallah, di sini nafasnya. Jadi kalau kita umpamakan bagaikan kita tahan nafas, maka menarik nafas tidak bisa nih. Jadi seakan-akan tarik nafas ini nafas terakhir kita. Ini nafas terakhirnya. Nah di sini ketika orang panik nafas terakhirnya di sini coba pegang air apa dan sebagainya. Dan seterusnya di sini dia lihat apa yang paling dia ingat, apa yang dia dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi di sini maka ketika kita sudah sampai di sini mengucapkan la ilaha illallah, di situ la ilaha illallah, di sini lihat masih muda la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas kita terakhir mengingat simpang gitu anuku masku apaku itu dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad selain la ilaha illallah, kalimat terakhirnya itu apa? Ummati. Ya, apa itu? Umatku. Saking cintainya Nabi Muhammad SAW, selain dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, naingati umatnya. Naingati umatnya soal situ. Jadi ketika kita mengucapkan di akhir perkataan kita la ilaha illallah, maka betul selamat itu. Selamat baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Kita lanjutkan. Ar-rujzah adalah perbuatan-perbuatan yang keji yang bisa membuat hati kita kotor.
Fahjur, nah ini inti dari tema kita. Fahjur, maka berhijrahlah. Apa bantuan hijrah jamaah? Makna bahasa hijrah itu ada dua, memotong dan makna keduanya adalah mengikat. Beberapa saat yang lalu ketika melihat makna hijrah itu, ternyata terbetik dalam hati, ya. Apa maknanya sebenarnya hijrah ini? Dua hal ini bertentangan. Apa tadi itu? Memotong dengan mengikat. Anggaplah kita punya tali, dipotong, digunting, dipotong. Satu. Yang kedua, mengikat. Ini apa maksudnya ini? Sudah dipotong, makna keduanya mengikat. Oh, ternyata begini jamaah. Kalau kita punya tali yang semua warna hijau, oke? Maka kita potong itu, kita potong satu. Kemudian kita ikat lagi ini tali yang warna hijau dengan tali yang berbeda warnanya atau tali yang lain. Maka hijrah prosesnya ada dua, potong dan ikat. Nah, bukan hanya hijrah itu artinya berpindah ya, itu namanya mengalami perkembangan makna. Sama kalau sholat artinya Allahu Akbar, Allahu ya, salam. Tapi mana asalnya sholat itu adalah berdoa. Nah itu asal kata namanya, akar kata. Maka hijrah dikatakan orang yang berpindah tempat, meninggalkan kemaksiatan Tapi makna asal dari hijrah itu adalah potong dan ikat. Artinya kalau kita melakukan tadi apa? Ar-rujazah, kemaksiatan, kekejian, potong dulu, cek. Berarti berhenti. Kemudian ikat. Kalau begitu, rubahlah perbuatan keji dengan apa tadi? Dengan zikir, dengan amal soleh, silaturahim, berbuat baik dan sebagainya. Itu hakikatnya hijrah. Apa tadi? Potong perbuatan negatif dan ikat hati ini dengan perbuatan yang positif. Nah, itulah hijrah. Hijrah kalau kita potong saja berhenti, tidak mau saya tobat minum baldo, bagus. Tapi tidak juga sholat. Nah, itu belum hijrah. Ya, itu tidak hijrah. Tidak mau melakukan bagus tahu. Tidak mau minum baldo, tidak mau berjudi dan sebagainya. Tapi masih bolong-bolong juga sholatnya. Nah, itu berarti belum hijrah. Hijrah itu adalah maksiat ditinggalkan dan melakukan kebaikan. Sehingga ulama kita membuat kaidah, perbuatan yang keji itu kita tinggalkan 100%. Adapun perbuatan baik atau perintah Allah tentang amal soleh itu wattaqullaha mastata'tum, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah itu. Jadi perbuatan ar-rujazah tidak ada mentong, karena ini bisa memberikan hati kita ini cacat. Jadi tidak bisa mentong. Coba-coba dulu deh berzina 1 kali, coba-coba dulu deh minum baldo 1 kali. Jangan 1 kali. Kalau sudah bisa 1 kali, pernah itu 2 kalinya, 3 kalinya, 4 kalinya, ya kan? Jadi jangan dicoba 1 kali. Kenapa? Itulah daya tariknya kemaksiatan. Karena enak kemaksiatan, bahkan sangat enak kemaksiatan. Sehingga yang dicoba 1 kali, kalau sudah 1 kali, enak dirasa, itu kebiasaan mencuri. Yang pernah mencuri 1 kali. Ya, kalau enak mencuri kan, itu nggak mau bekerja, mencuri terus begitu dan sebagainya. Itu kan? Jadi jangan pernah pecahkan angka 0 ini, telur ini, jangan. Nah, kalau pecah itu bahaya. Makanya kalau perintah tidak bisa kita lakukan perintah Allah yang banyak. Semua 100% perintah Allah kita lakukan. Maka kita pilih-pilih mungkin yang wajib, tambah yang sunnah-sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting istiqomah. Inti dari perintah adalah lakukan sesuai dengan perintah kita dan istiqomah itu. Istiqomah. Tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah itu. Dan seterusnya. Oleh karena itu, fahjur adalah meninggalkan kemaksiatan semuanya. Kemudian perintah ini kita lakukan sesuai dengan kemampuan kapasitas kita. Sedikit-sedikit. Dan sebenarnya kita harus punya target. Ini. Tahun ini sekian, tahun ini sekian. Begitu pula misalkan ibadah kita atau sunnah-sunnah kita tambah banyak. Dulu misalkan sebelum duhur, setelah duhur tak 2 rakaat.
boleh ditambah lagi. Mulai tahun ini karena tahun baru Hijriah ini saya tambah lagi. Sebelum duhur 2, setelah duhur sholat sunnah saya 4. Begitu istiqomah lagi. Tahun depan lagi sebelum duhur 4, setelah duhur 4 lagi. Begitu dan seterusnya, itu namanya bertambah. Atau zikir kita la ilaha illallah tahun ini 9 kali, setiap sudah sholat 9 kali, 3 kali. Tambah lagi, misalkan yang ganjil-ganjil 11 kali, 21 kali, atau la ilaha illallah 33 kali, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya ada peningkatan apa dan seterusnya. Warujazza fahjur, maka adapun perbuatan keji itu wahjur, berhijrahlah. Ini ayat pertama. Ayat kedua adalah surah Al-Muzammil yang berbunyi fahjurhum hajran jamila. Ini bahkan 2 kali disebutkan kata hijrah. Ini perintah hijrah kedua, kata kedua yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Wahjurhum, berhijrahlah mereka. Atau pindahlah atau berhijrahlah hum itu artinya orang. Kalau yang pertama itu kita disuruh berhijrah dari kekejian, dari kegiatan atau perbuatan keji. Yang kedua ini wahjurhum, kita disuruh berhijrah hum dari orang-orang yang melakukan kekejian, kekejian. Tapi dengan cara apa? Hajran jamila, dengan cara hijrah hajran jamila, dengan cara yang elok, dengan cara yang indah. Ada terkadang majlis, misalkan di situ majlis bermaksiat atau maaf ini kumpul ke orang baru magosip sembarang indah dan sebagainya. Terkadang kita tidak suka dengan itu, berhijrah, langsung kita hentakkan kaki. Langsung itu kita tidak suka langsung. Atau langsung kita begini. Atau pintu. Itu kita meninggalkan tempat itu betul. Perbuatan kita itu betul. Kenapa? Ada kemaksiatan kita tidak suka, tapi caranya kita berhijrah atau pindah meninggalkan tempat itu dengan cara apa? Tidak baik. Kata Al-Quran, hajran jamila. Jamil itu bahasa Arab, misalkan ini Ustaz Puding itu ganteng, namanya jamil. Ada wanita cantik, jamilah, itu juga cantik. Jadi artinya dengan indah, dengan elok kita hindari perbuatan itu. Oke, ada di sini yang tidak kita suka, tapi caranya kita berhindar dari itu tidak dengan cara apa? Mungkin marah, membentak, apa dan sebagainya. Al-Quran mengajarkan kita hajran jamila, dengan berhijrah dengan cara yang baik. Salah satu contoh yang konkret adalah perintah sholat kepada Nabi Muhammad itu sudah ada ketika di Mekah. Tapi Nabi Muhammad sulit untuk sholat di masjid. Jangan ke bangun masjid. Dilihat lagi orang sholat, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dibunuh. Makanya sempat Nabi dan sahabat itu sholat berjamaah, coko-cokonya di mana? Pergi di tengah padang pasir. Istilahnya di pinggiran kota, di pinggiran. Di pusatnya itu kan Mekah. Mekah itu bentuk U kurang lebih, bentuk U atau bentuk V begitu bentuk U. Jadi Mekah di sini itu bagian lembah. Jadi Mekah itu sebenarnya adalah di tengah-tengah lembah. Makanya ketika kita di sana di Masjidil Haram pasti itu dari Turki, Dan lantai satunya itu Masjidil Haram itu belum ada Mekah, Ka'bah di bawah. Kalau kita anggaplah di Makassar itu undergroundnya, parkirannya di bawah. Kalau ke Rebo Sili berarti di bawahnya begitu kan? Lapangannya di atas, parkirannya di bawah gitu. Jadi di bawah memang Ka'bah itu. Di bawah Intong lembah. Maka Nabi Muhammad mengarah ke atas, naik sehingga dia dilihat di sini, tidak dilihat di sini, karena orang semua tinggal di sini, jadi miring itu di sini. Itulah caranya Nabi berhijrah atau melakukan sholat. Sahabat melakukan sholat. Kenapa? Kalau misalkan di rumahnya masing-masing dia sholat, dilihat dia. Apalagi misalkan seorang anak yang Islam, bapaknya yang masih kafir, itu biasa dimarahi. Bahkan ada dalam riwayat beberapa sahabat itu seorang anak muda masuk Islam, dia ditangkap atau seorang budak oleh majikannya dilihat masuk Islam itu disiksa seperti Bilal, disiksa mentong, Ammar bin Yasir disiksa mentong.
Gitu kan? Maka dia berhijrah dengan cara apa? Hajran jamila, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Oke. Dikisahkan itu seorang sahabat dilarang untuk mendengarkan majelisnya Rasul. Maka dia berhijrah dengan cara baik. Itu demi mamaknya, pulang-pulang, pergi ke rumahnya Rasul, ceramah Rasul situ di waktu-waktu tahajud. Sebelumnya subuh, cokok-cokok lagi datang di rumahnya dan sebagainya, sehingga seakan-akan tidak keluar rumah. Jadi itu namanya hajran jamila, hijrah dengan cara yang elok, dengan cara tidak menyakiti orang lain. Terkadang ada sesuatu yang kita tidak senangi di rumah, di kantor dan sebagainya, tapi terkadang cara kita salah untuk menyikapinya. Kita menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan cara yang salah. Padahal ketika kita bermuka masam, apa istilahnya bermuka masam itu, maka kita berlagak tidak suka begini. Itu sudah salah satu cara kita bahwa kita tidak suka. Atau memang ya diam saja. Kalau kita bicara juga ternyata apa dan sebagainya, ya terkadang atau minimal tidak mengikuti perbuatan tersebut. Itulah dikatakan fahdulhum hajran jamila. Kita lihat kalau ayat pertama surah Al-Mudaththir ayat ke-5, kita disuruh objeknya kita berhijrah itu adalah apa? Perbuatan keji. Maka surah Al-Muzammil ini kita disuruh untuk berhijrah, objeknya adalah orang yang bentuk berdarah daging. Mungkin tidak bisa mungkin tidak bisa ditobat dia. Seperti misalkan kisahnya pada Rasul itu Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan dibuat kami ayat bahwa tabbas yada Abi Lahabin, tidak ada mentung, bahkan ada mentung di tempatnya di neraka. Jadi biarlah Muhammad itu kulinan menceramai apa dan sebagainya, ada mentung di tempatnya dan istrinya itu di mana? Di neraka. Karena kenapa? Turun mentung ayat. Jadi ada mentung biasa orang begitu sudah bagi nasihat 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke. Kita tinggal doakan iman dan sebagainya. Ya kita lihatlah di mana nanti dapat hidayahnya ya. Apakah dapat hidayah atau memang orang begitu? Karena memang dalam Al-Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Ada bentuk orang biar diceramai atau tidak diceramai sama ditambah jadi. Tambah jadi. Kalau sudah kita katakan 1 kali 2 kali, berarti istilahnya kita sebagai pendakwah bebas maki, selama maki. Yang salah adalah ketika kita tidak pernah menegurnya, tidak atau minimal menasihatinya dengan lembut, atau minimal menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan hal tersebut dengan cara yang baik, dan seterusnya. Maka kata ini adalah Al-Quran, fahjurhum hajran jamila, yang kita disuruh untuk menghindari apa? Orang-orang keji. Maka disinilah peribahasa mengatakan janganlah kita bercermin di air keruh. Artinya kalau ada orang suka begini, jangan ikut sama dia, jangan bergaul sama tahu terpengaruh, khususnya bagi anak muda. Tapi kalau kita mampu menjadi orang yang sudah stabil, tidak terpengaruh oleh orang demikian, jadi kalau kita bergaul dengan Paidum Balut tidak apa-apa nih. Tapi kalau anak muda aja, kalau anak-anak yang masih labil bergaul dengan Paidum Balut, nanti inuntungi juga. Tapi kalau kita misalkan sudah bagus keimanan kita, bergaul dengan Paidum Balut, mungkin tak balik Paidum Balut yang bisa kita bawa menuju itu, menuju kebaikan dan sebagainya. Dan hajran jamilah itu bentuknya adalah jangan sekali-sekali kita mengkata-katai orang. Oh, Anda begini, Anda begini, itu. Ya, Anda pembalok, Anda pemaksiat begini, itu. Tidak boleh orang kita langsung klaim atau judge, atau langsung kita kafirkan dan neraka ahli maksiat. Kenapa? Kita tidak tahu hidayah. Jangan sampai nanti tak tukar kita. Ada hadisnya Nabi itu dalam riwayat yang sahih, kitab hadis Arba'in, itu dikatakan ada orang awalnya selama ini melakukan amalan surga, tetapi sebelum meninggal melakukan amalan neraka. Ingat, dan terakhir tadi dia. Ini namanya su'ul khatimah, maka masuklah neraka, tidak selamat. Ada juga orang kebalikan, sepanjang hidupnya, kebanyakan hidupnya itu neraka, maksiat. Tetapi sebelum meninggal melakukan dan bertobat melakukan amalan-amalan surga, salah lagi. Berarti tak tukar begitu, ya kan? Oleh karena itu kita cukup doakan orang-orang yang misalkan maaf tidak pernah masuk ke masjid atau apa dan sebagainya.
sambil juga mengajaknya dengan cara yang lembut dan bijaksana. Atau bahkan walaupun kita tidak ceramai dia, kalau dia makin pulang dari masjid, dia masih ada di rumah, itu semacam namanya dakwah bil hal. Jadi itu dakwah itu ada tiga, bapak-bapak, ibu-ibu, atau nasihat itu ada tiga. Ada namanya bil lisan, ini sekarang. Ada namanya bil kitabah, kalau kita tulis, menulis, kemudian kita kasih orang suruh baca, oh iya bil kitabah. Ada juga namanya bil hal. Kita tidak menulis atau tidak berkata-kata, tetapi hanya memberikan contoh. Oh ya, memberikan contoh. Oh, nalia pulang masjid. Jadi walaupun tidak kita ceramah itu orang, nalia pulang masjid sengaja kepada di rumahnya, ada sedekah. Oh iya. Jangan bilang, kita nak ke masjid. Sudah sholat duhur. Jangan begitu tahu. Ini namanya bil hal. Boleh tuh kalau bisa, kalau dekati sama orang itu dan tersinggung, boleh tuh. Tapi salah satu bil hal itu, kalau nalia makin pakai masjid begini. Oh iya. Gitu. Ternyata terkadang dakwah bil hal itu juga lebih efektif daripada dakwah bil lisan dan sebagainya. Oke, jadi hijrah yang pertama adalah kegiatan yang kita hijrahkan, perbuatan kita hijrah atau berhenti melakukannya. Yang kedua adalah kita berusaha bergaul dengan orang-orang yang soleh saja. Kecuali kita mampu untuk tidak karena ayat ini berbicara tentang Mekah. Ingat, di Mekah itu keimanan masyarakat ketika itu masih kurang. Maka ketika disuruh berhijrah tentang ini, siapa tahu masih terpengaruh. Tapi kalau kita sudah stabil, maka silahkan kita tidak berhijrah atau tidak menghindari orang-orang yang berbuat maksiat. Bahkan kita rangkul itu kasihan. Kalau ada orang-orang yang begitu, karena pasti dia butuh juga kita. Dan bahkan kita juga tak balik, butuh juga dia mungkin di suatu saat dan sebagainya. Oke, mungkin demikian dari kami. Inilah dua ayat tentang hijrah yang kita bahas. Alhamdulillah. Mungkin saya kembalikan kepada jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin ada sharingnya, responnya, atau ada sanggahan, ada pertanyaan, atau ada pengalamannya. Saya kembalikan kepada kita semua. Talib. Bismillah.